Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, para pemirsa channel YouTube sekalian, bertemu lagi di channel saya, channel Imam Maula Fikri ya. Kali ini kita akan kembali membahas kitab tadhib ya, kitab fikih yang saya pelajari dulu di pesantren. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Nah, ini masih bagian dari kitab atau bab toharoh, bab bersuci, dan ini menjadi bagian penting yang harus diketahui oleh semua orang muslim ataupun orang yang beriman ya, orang Islam gitulah ya. Kenapa? Karena jika kita tidak bisa melakukan toharoh ya, melakukan kegiatan-kegiatan bersuci dengan baik, maka nanti akan sangat besar dampaknya terhadap ibadah yang kita lakukan, terutama untuk mereka yang sudah taklif atau yang sudah dibebankan hukum syariat kepada orang tersebut. Nah, ini jangan sampai ada lagi nanti misalkan anak-anak atau remaja-remaja muslim yang umurnya mungkin 13 tahun atau 12 tahun yang sudah taklif ya, kalau perempuan sudah haid pertama, kalau laki-laki sudah mimpi basah, tapi belum tahu bagaimana cara bersuci dengan baik. Nanti sholatnya akan tidak sah secara syariat gitu ya. Ini yang perlu dikhawatirkan oleh semua orang yang masih peduli dengan tegaknya syariat Islam lah, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, sekarang kita masuk ke pasal berikutnya, yaitu tentang fardu-fardu dan sunnah-sunnah mandi besar. Faslun, satu pasal, faraidul ghusli salah satu asya, dan fardu-fardu mandi ada 3 hal ya. Yang pertama an-niyatu atau niat ya. Ini dalilnya mengacu ke hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Nah, dalam mazhab kita, dalam yang kita pelajari ya di pesantren ataupun di sekolah-sekolah ataupun di dalam mazhab Syafi'i ataupun yang kita anut lah ya, karena nanti alirannya kan hal ini nih banyak dibahas ya. Niat itu katanya tidak perlu diucapkan ya. Kalau kita gitu ya, yang kita belajar di pesantren, yang kita ajarkan ke anak didik di sekolah, dalam tradisi kita, dalam madhab kita Imam Syafi'i itu, niat itu harus dilafalkan dalam ucapan, lewat ucapan juga diteguhkan melalui hati gitu ya. Jadi dua-duanya harus sinkron. Kemudian setelah dua-duanya terlafadzkan, mulutnya mengucapkan, hatinya ikut mengucapkan, lalu kita laksanakan, baru itu adalah disebut dengan amalnya sudah sempurna, sudah sesuai dengan niatnya. Nah, niat mandi ini mungkin kalian juga sudah belajar ya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar lillahi ta'ala gitu ya. Jadi aku berniat mandi untuk mengangkat, untuk menghilangkan hadas besar ya, karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu jadi niat yang dilafalkan ketika akan mandi besar gitu ya, sebelum mandi besar. Jadi sebelum mengguyur gitu ya, sebelum mengguyur kita sudah niat ya. Kemudian setelah niat, wa izalatun najasah in kanat ala badanihi, dan menghilangkan najis-najis apabila ada di bagian tubuh kita gitu. Jadi sebelum mandi ya, setelah niat, setelah niat kita basuh dulu badan kita yang ada najisnya gitu ya.
Misalkan kalau dari kemarin haid berarti bagian genitalnya yang bekas darahnya itu harus dibasuh dulu, atau misalkan karena mimpi basah kemudian di bagian selangkangannya, di bagian pahanya itu ada bekas mani gitu ya, maka itu dibasuh dulu ya. Tapi sebelumnya niat dulu, nawaitul ghusla li rafil hadasi akbar lillahi ta'ala. Nah, kemudian ini dijelaskan lima rawahul Bukhari, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Maimunah, dari Maimunah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Maimunah, fi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam, dalam mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghusli farjihi wa ma aswabahu min adza, dan mencuci bagian kemaluannya, farjinya gitu ya, dan apa yang terkena daripada kotoran itu, ai najasah ya, adzat ai najasah atau najis gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan sebelum mengguyurkan air ke badan, itu najisnya harus kita hilangkan dulu dari badan. Kemudian fardu yang ketiga adalah wa isolul ma ila jami'il isya'ari wal basyarati, dan menyampaikan air gitu ya. Jadi air itu harus mengenai semua bagian rambut dan kulit gitu. Nah, ini dalilnya Ruwayal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena idza igtasala minal janabah, apabila bersuci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari janabah, dari hadas besar gitu ya, bada'a faghsala yadaihi ya, Nabi Muhammad memulai dengan mencuci kedua tangannya. Tsumma yatawaddo'a kama yatawadda'u lis-shalah, kemudian Nabi Muhammad berwudu seperti beliau berwudu ketika mau sholat. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhallilu, kemudian Nabi Muhammad memasukkan jari-jarinya ke dalam air gitu ya, kemudian fayukhallilu biha usulu sya'arihi, kemudian menyela-nyela akar ya, bagian rambut yang menempel pada kulit. Jadi tidak hanya begini, tapi harus dengan sampai terkena kulitnya gitu ya. Karena di sini kan disebutnya usulu sya'arihi, berarti akar dari rambutnya itu juga harus masuk, harus terkena air. Tsumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaihi, kemudian menuangkan atau mengalirkan ke kepalanya ya, ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaihi, tiga kali cidukan air dengan tangan gitu ya. Jadi Nabi Muhammad mengambil air, yang menyiduk air, kemudian membasuhkannya ke kepala sebanyak 3 kali. Tsumma yufidul ma'a ala jildihi kullahu ya, kemudian Nabi Muhammad mencucurkan air ke kulitnya semua. Jadi itu ya dalilnya. Jadi bagaimana Nabi Muhammad bagaimana Nabi Muhammad mandi besar itu, pertama beliau akan mencuci tangannya ya, kemudian ya kalau balik lagi ke hadis tadi yang pertama, beliau akan menghilangkan dulu najis yang ada di badannya, kemudian mencuci tangannya, setelah itu beliau wudhu seperti wudhunya orang mau sholat ya, kemudian memasukkan jari ke air dan menyela-nyela rambut sampai ke akarnya gitu ya, sampai ke bagian yang nempel di kulitnya. Kemudian setelah itu membasuh kepala ya, sebanyak tiga sidukan air dengan tangan gitu ya, kepalanya. Baru setelah itu membasahi seluruh badannya, seluruh kulit dari badan beliau. Nah, itu juga yang harus kita lakukan ketika kita melakukan mandi besar. Nah, kenapa harus sampai ke bagian badannya, ke rambut-rambutnya gitu ya, ke sela-selanya. Nah, di sini kemudian ada sebuah hadis
Waruya Abu Daud, dan diriwayatkan Abu Daud wa ghairihi, dan selainnya, an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala, berkata Sayyidina Ali, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man taraka maudi asya'aratin minal janabah, barang siapa yang meninggalkan maudi asya'arah, tempat rambut ya, dari janabah, dari hadas besar itu tadi, lam yusib halma, dan belum mengenai terhadapnya air ya, terhadap rambut tersebut, jadi rambutnya itu belum dibasuh, fa'alallahi bihi kadza wa kadza minan nar, maka bagi Allah terhadap orang tersebut kadza wa kadza minan nar. Ini kalau diartikan secara harfiahnya begini dan begini di neraka, dari api gitu ya. Di sini kemudian dijelaskannya yal hakuhu ya, memotong rambutnya. Jadi Allah membakar rambut tersebut dengan api gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini penjelasannya. Nanti mungkin kalau ada yang mengetahui penjelasan lebih lengkap tentang hadis ini, mohon komentar di bawah ya, kita berdiskusi. Nah, ini kenapa sela-sela rambut itu juga harus dibasuh, karena bagian tubuh ataupun sela-sela rambut yang tidak terbasuh, yang masih ada najisnya atau yang masih dalam kondisi janabah, dalam kondisi hadas besar gitu ya, kemudian sela-sela rambutnya tidak terbasuh, itu akan menjadi pemberat di akhirat nanti. Itulah sebabnya kenapa kalau di mazhab kita, di Imam Syafi'i itu, ulama kita juga tidak, bukan tidak ya, melarang lah ya, melarang ketika kita dalam kondisi janabah, ketika kita dalam kondisi hadas besar, kita itu dilarang potong kuku dan potong rambut. Nah, itu karena kalau misalkan dalam kondisi janabah belum mandi, kemudian kita potong kuku dan potong rambut, maka ini yang terpotong, ini bagian tubuh yang terpotong itu tidak terbasuh oleh air mandi besar itu, sehingga nanti dikhawatirkan ini masuk ke kategori yang hadis yang ini ya, tidak terbasuh, dan ini akan menjadi pemberat di hari akhir nanti. Nah itu ya, jadi fardu mandi besar itu ada 3. Yang pertama niat, nawaitul husna li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala, kemudian izalatun najasah, menghilangkan najis dari badan dulu, setelah itu membasuh semua badan dengan air termasuk sela-sela dari rambut ya, sampai akar rambutnya gitu ya. Selanjutnya wasunanuhu khamsatu asya, dan sunat-sunat daripada mandi besar itu ada 5. Yang pertama tasmiyah, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan dalil ada satu hadis mengatakan kullu mri'in dzibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara syariat yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka aqta, maka dia menjadi terpotong lah. Kemudian di sini dijelaskan aqta'u naqisun wa qalilul barakah, itu akan memotong atau mengurangi berkah dari ibadah kita gitu, atau berkah dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan syariah. Jadi itu harus diucapkan ya, bismillah itu sebisa mungkin diucapkan ya. Kemudian mana tadi, oh ya, wal wudu'u qablahu ya. Kemudian sunnah yang kedua setelah membaca bismillah adalah wudhu sebelum kita menyiramkan air ke badan. Ini dalilnya seperti yang tadi hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi melakukan wudhu seperti wudhu mau sholat ketika mau mandi besar. Wa imrarul yadi alal jasad, yang ketiga berarti ya, adalah menggosok-gosokkan tangan ke badan gitu ya. Jadi harus semua badan harus terkena oleh tangan, harus digosok. Nah ini kemudian ada ikhtilaf ya, kalau di kitab ini dijelaskan hurujan min khilafin min aujabahu wahum al malikiyah. Jadi untuk Imam
Madhab Maliki itu malah diwajibkan, tidak disunahkan gitu ya menggosok-gosokkan. Nah, tapi kalau di Imam Syafi'i itu cukup disunahkan untuk menggosokkan tangan ke seluruh badan ketika mandi besar. Wal mualah, ini al mualah ya, di pasal sebelumnya ini kita bahas ya, tatabi artinya tertib gitu ya, berurutan, setelah basuh ini dulu baru itu ya, jangan diloncat-loncat. Wa taqdimul jumna alal yusra, dan selanjutnya adalah mendahulukan anggota tubuh yang kanan terhadap yang kiri. Itu adalah sunnah-sunnahnya. Jadi eh, buat kalian yang setelah nonton video ini ya, dan sebelum ini kalian belum tahu bagaimana eh, harusnya mandi besar dan apa konsekuensi daripada tidak mandi besar, eh, saya berharap semoga video ini bisa membantu kalian dan membuat kalian menjadi lebih paham untuk melakukan toharoh atau bersuci dengan benar ya, sehingga semua kegiatan ibadah kita bisa sah secara hukum syariat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.